Oke pemirsa, dari market bus kita beralih ke segmen Create Up, di mana permintaan produk halal di pasar global ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk muslim di dunia yang saat ini mencapai 1,9 miliar. Ya, sayangnya Indonesia selama ini masih menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Permintaan produk halal di pasar global semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk muslim di dunia yang saat ini mencapai 1,9 miliar orang. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar harus memanfaatkan peluang tersebut. Sayangnya, Indonesia selama ini masih menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Sementara, kontribusi Indonesia sebagai produsen produk halal dunia tergolong masih minim. Potensi industri fashion muslim global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 311 miliar dolar Amerika. Namun di pasar ekspor, pangsa pasar Indonesia kurang dari 2%. Begitu juga dengan industri kosmetik halal yang potensinya mencapai 76 miliar dolar Amerika. Pangsa pasar Indonesia masih kurang dari 1%. Seperti diketahui, ekspor produk fashion muslim Indonesia menembus 2,91 miliar dolar Amerika atau 41,3 triliun rupiah pada Januari hingga Agustus 2021. Menariknya, sebagian besar produk tersebut diekspor ke negara-negara non-muslim ataupun bukan negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, 5 besar tujuan ekspor produk fashion muslim Indonesia adalah Amerika Serikat, yakni 55,85%, Jepang 7,8%, Jerman 5,32%, Korea Selatan 3,12%, dan Australia 2,86%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, secara pemanfaatan untuk pasar produk halal global untuk Indonesia masih belum terlalu maksimal. Bahkan tadi Indonesia disampaikan kebanyakan menjadi market untuk produk halal global gitu. Nah, ini bicara mengenai upaya untuk memperebutkan pasar domestik saja gitu, misalnya tidak hanya kemudian di sektor kreatif tapi juga di sektor digital. Nah, ini kita akan berbincang bersama satu aplikasi karya anak bangsa yang tentu saja ini akan memanfaatkan lah ya pasar dalam negeri untuk kemudian bisa menjadi sebuah market yang cukup potensial, plus juga dapat bisa mempelajari ilmu agama. Oke, Gitu. tema kita kali ini pemirsa adalah belajar ilmu agama Islam lewat aplikasi. Jadi jangan sampai kita belajar ilmu agama Islam misalnya ataupun agama yang lain tapi pakai aplikasi dari luar Nah, ya itu kan. dia. Nah, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tri Wahyudi, founder dan juga CEO aplikasi Muslim Life. Ya, Halo. Assalamualaikum. Halo Selamat Mas, pagi, Assalamualaikum Mas Tri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Tri. Terima kasih sudah Bagaimana bergabung. kabarnya Mbak Bisa, Kabar Mas luar Wiki? biasa, Semoga alhamdulillah. sehat selalu dan Amin. semoga IDX Channel makin memberikan manfaat bagi Indonesia. Amin. Terima kasih, Terima kasih sudah bergabung. mengundang saya. Terima Sehat kasih. selalu. Oke, Mas Tri, saya pengen tahu Ya. sebetulnya bagaimana sih Anda melihat perlunya digitalisasi dalam kegiatan mempelajari ilmu agama? Ya, pertama saya Tri Wahyudi, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan ini Mas. Saya punya pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai seorang dai Mas, mengisi pengajian di kantor-kantor, di daerah-daerah, dari Aceh sampai dengan Papua dan bahkan di luar negeri. Dari 10 tahun pengalaman saya menemukan satu keunikan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah mulai menuju kepada masyarakat yang semakin religius. Spirit untuk menjadi religius itu semakin tinggi, sehingga mereka membutuhkan supply konten yang lebih cepat, lebih simple, lebih mudah, bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serialnya juga lengkap. Itulah yang menjadi salah satu concern dari Muslim Life, bagaimana ekosistem dari pembelajaran Islam ini yang selama ini telah tumbuh berbasis komunitas di kantor-kantor, di kampus, dan di hampir seluruh lapisan masyarakat, itu didigitalkan sehingga kemudian seperti yang tadi kita sampaikan bahwa potensi edukasi ini bisa memberikan kontribusi ekonomi yang besar kepada Indonesia maupun kepada dunia. Karena Muslim di Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia. Itu yang kami pandang. Oke,
Muslim Life ini sudah berapa lama terbentuk, Mas Tri, dan juga penggunanya sejauh ini seberapa antusias sih masyarakat yang beragama Muslim untuk mempelajari lebih banyak mengenai agama Islam ini sendiri melalui aplikasi Muslim Life Anda? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, komunitas Islam yang ingin belajar Islam itu besar sekali. Terbukti bahwa Muslim Life baru berjalan 2 tahun saja Mbak. Kami concern betul membangun aplikasi ini selama 2 tahun. Kami telah tumbuh mendapatkan 2 juta lebih pendownload. Itu artinya tingkat antusiasme, tingkat spirit dari komunitas kelas menengah Muslim, di mana mereka ini pribadi-pribadi yang produktif, ya seperti Mbak Prisa, Mas Wiki, aktif, memberikan kontribusi pada masyarakat, menumbuhkan ekonomi. Tapi di sisi yang lain mereka butuh balancing. Mereka membutuhkan spiritualitas untuk menjaga kenikmatan mereka dalam bekerja dan dalam berkehidupan. Dan Muslim Life sampai hari ini fokus kepada konten-konten yang bersertifikasi dan terverifikasi, Mbak Prisa. Jadi yang kami kejar adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa menikmati konten dari sumber-sumber ustadz-ustadz, ustazah-ustazah yang memang betul-betul kompetensi di bidangnya. Itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah ketika ini berjalan dengan baik dan kemudian dengan menggunakan potensi digital ini, mereka memiliki pilihan yang banyak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami melihat misalnya ada pengguna kami yang senang banget dengan konten-konten fikih, ada yang senang dengan konten-konten zikir, ada senang dengan konten-konten yang sifatnya pengetahuan-pengetahuan umum, dan itu semuanya kami layani dengan satu ekosistem yang memudahkan mereka agar kemudian para konten kreator mendapatkan pendapatan. Ada konten yang free di Muslim Life, tapi kemudian mereka bisa apresiasi kalau mereka senang dengan konten itu. Ada konten yang berbasis subscribe, yang itu memang dibuat dengan studio Muslim Life yang ada di 8 kota, kemudian kita buat dengan kualitas audio video yang bagus, dan mereka hanya membayar dengan nilai Rp15.000 per bulan. Jadi ini menjadi satu resources ekonomi yang menurut kami sangat besar, Bang, dan peluangnya ke depan juga akan tumbuh berkembang. Setumbuh dengan semakin besarnya komunitas yang kami sebut sebagai komunitas hijrah di Indonesia. Ya, artinya secara kualitas juga memang konten-kontennya sudah terkurasi dengan baik gitu ya, Betul masyarakat sekali. ataupun mungkin Saat pengguna. ini, Bang, yang paling juga penting adalah isu tentang konten ini sangat penting. Bahkan Muslim Life saat ini sedang bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi negara. Kita berkolaborasi dengan BNPT, kita juga berkolaborasi dengan Kemenak, Kementerian Agama, dan kita juga berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Pancasila di Indonesia, karena kita percaya bahwa konten Indonesia ini konten yang rahmatan lil alamin, dan konten yang aman untuk semua kalangan, sehingga semakin dia terverifikasi, maka harapannya masyarakat semakin menerima manfaatnya. Baik, Mas Tri sendiri ini basis dari Muslim Life ada di mana? Ya, baik, terima kasih Mbak. 70% lebih basis pengguna Muslim Life itu ada di kota-kota besar di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Makassar. Tapi menariknya ada 5% dari pengguna kita itu kira-kira lebih dari sekitar 10 ribuan itu ada di luar negeri, Mbak. Ada di luar negeri? Iya, di luar negeri, ada yang di Hong Kong, di Korea, kemudian di Australia. Kebetulan saya sebagai dai sudah pernah beberapa kali diundang tausiah di Hong Kong, jadi basis masanya itu ada. Jadi Muslim Life ini tumbuh bersama komunitas, Mbak. 1 juta ini adalah hasil representasi dari komunitas-komunitas Muslim yang ada di Indonesia. Baik, itulah ya keuntungan berbicara mengenai digitalisasi karena bisa menjangkau lebih banyak. Iya, oke. Dari segi bisnis nih, ini kan memang panggilan yang mulia gitu ya. Tetapi kalau bisnis is bisnis, nah Anda menjadikan ini sebagai bisnis juga tidak atau bagaimana? Bagaimana menyeimbangkannya gitu ya? Ya, pada prinsipnya sebuah startup itu fokus ke solving the problem, dan dari solving the problem maka kita berpotensi mendapatkan supply pendapatan dari pengguna yang kita solving problemnya. Muslim Life ini karena dia sebuah startup, dia juga fokus kepada pertumbuhan pendapatan, Mbak. Jadi bagaimana strategi kami untuk mendapatkan pendapatan? Yang pertama, kami percaya bahwa sebenarnya setiap Muslim itu senang sekali mengapresiasi konten-konten dakwah yang baik. Jadi makanya kami untuk strategi bisnisnya yang pertama dari segi subscribe, kami mengenakan biaya 15.000 per bulan untuk pengguna kami. Di mana itu memang digunakan untuk membuat studio yang bagus, membayar para engineering, termasuk mengapresiasi dengan konsep saham kepada para konten kreatornya. Kami juga membantu para konten kreator mendapatkan apresiasi dari pengguna kami. Jadi Muslim Life ini
menggunakan dua metode bisnis model, Mbak. Bagi penikmat konten yang ingin menonton secara gratis itu tersedia. Dan kalau mereka senang sekali dengan konten itu, ingin mengapresiasi, mereka bisa apresiasi konten kreatornya. Dan itu Muslimlah mendapatkan bagi hasil 20% dari situ. Kemudian yang kedua, kalau mereka juga senang dengan konten yang lengkap, yang mudah, yang simple, yang mereka pengen implementasi, kami juga punya bahasa kami Muslim Life original content yang memang diproduksi oleh Muslim Life. Itu mereka basisnya adalah subscribe. Dan itu kami kolaborasi juga dengan para konten kreator di bidang animasi misalnya, karena ada konten khusus kartun anak-anak, ada konten pembelajaran tajwid, ada konten pembelajaran bahasa Arab, dan itu semuanya dikerjakan secara profesional, Baik. secara kualitas konten yang terbaik, sehingga user bisa menikmati sebuah tontonan yang menghibur tapi menjadi tuntunan. Dan kami sangat yakin, dan alhamdulillah 18% pengguna kami telah subscribe, yang artinya mereka setuju dengan ide Muslim Life bahwa konten kreator Muslim, para ustadz-ustadz juga layak untuk hidup secara lebih baik dan mendapatkan benefit potensial ekonomi dari ilmu yang mereka berikan. Seperti itu, Mbak. Oke, secara proyeksi bisnis ini kemudian menjadi sebuah potensi bisnis yang menarik. Sejauh ini sudah ada pendanaan yang sudah diperoleh, Mas Tri? Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan pre-seed funding senilai 2 miliar rupiah dari salah satu venture capital di Indonesia, MDI Ventures, atau kami dulu juga lulus dari Indigo Telkom. Oke, penggunaan dananya ini untuk apa saja? Untuk dari venture capital. 40% dari penggunaan itu memang kami fokuskan ke riset teknologi, Mbak Mas. Jadi perlu dipahami bahwa Muslim Lab sekarang setelah concern ke education, kita sekarang sudah menjadi aplikasi gaya hidup. Di mana kami percaya bahwa milenial di Indonesia, kelas menengah Muslim Indonesia, itu harus menjadi pribadi yang memberikan kebaikan berkelanjutan. Jadi value besar yang ingin dikejar oleh Muslim Lab sebagai gaya hidup dari hasil perenungan kami dan riset kami pada karakteristik dasar bangsa Indonesia itu 3, Mas. Pertama, masyarakat Indonesia itu senang sekali belajar update ilmu, makanya ada fitur edukasi. Yang kedua, mereka senang ingin menjadi pribadi yang lebih religius, makanya kami sudah menghadirkan reminder sholat. Makanya reminder sholat kami bisa dipakai di seluruh dunia, bisa dipakai, waktunya waktu lokal sesuai dengan tempatnya. Ada kiblat, ada Al-Quran yang bisa mereka baca di mana saja. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah berbagi. Setelah dia mendapatkan ilmu yang banyak, setelah dia menjadi pribadi yang religius, dia harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Itu goal dari Muslim. Baik, semoga semua harapan ini bisa segera terrealisasi dan melalui IDX Channel Muslim Life lebih dekat lagi dengan masyarakat khususnya di Indonesia ya. Baik, Mas Tri terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda dan juga teman-teman di Muslim Life. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih Mas Mbak, sukses selalu IDX Channel. Semoga makin lebih bermanfaat bagi Indonesia. Amin. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sambodatu dan rekan saya. Vicky Adrian, see you in the morning.